Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat beserta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Jadi langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mobilitas sosial. Jadi di sini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Sedangkan sosial diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang, baik itu berkelompok ataupun perorangan, dari lapisan yang satu menuju lapisan yang lain. Dan adapun pengertian mobilitas menurut para ahli, Paul B. Harton berpendapat bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerakan perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lain, dalam artian perpindahan dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain. Dan adapun menurut pendapat Kim Leon, mobilitas sosial adalah suatu gerakan dalam suatu struktur sosial atau hubungan antar manusia, baik secara individu ataupun berkelompok. Dan adapun menurut Harton, mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke satu kelas sosial yang lain. Dan adapun kesimpulan yang saya dapat dari tiga pendapat dari para ahli tentang mengenai mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial adalah pertumbuhan kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik itu menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah dari yang sebelumnya, maupun hanya berpindah tempat ke tempat yang sama atau setara dengan kedudukannya. Nah, kita masuk poin A, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial ini memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama mobilitas vertikal, dan yang kedua mobilitas vertikal ke atas, yang ketiga yaitu vertikal ke bawah, dan yang keempat mobilitas sosial horizontal. Jadi saya akan jelaskan satu-satu mengenai bentuk-bentuk mobilitas ini. Yang pertama, mobilitas vertikal. Yang dimaksud dengan mobilitas vertikal yaitu perpindahan kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari tingkat yang lebih tinggi maupun tingkat yang lebih rendah. Dan yang kedua, ada yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas atau social kimbling. Nah, perpindahan kedudukan seseorang. Jadi yang dimaksud dengan social kimbling yaitu perpindahan kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari tingkat yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, ada yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, yaitu perpindahan kedudukan seseorang atau sekelompok orang dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Dan yang keempat yaitu mobilitas horizontal, yaitu perpindahan kedudukan seseorang atau sekelompok orang ke tingkat yang sama atau sejajar. Kita masuk bagian B, yaitu faktor-faktor pendorong mobilitas. Yang pertama yaitu faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor status sosial, yang keempat faktor ekonomi, yang kelima faktor politik, dan yang keenam adalah faktor pendidikan. Dan adapun yang dimaksud dengan faktor individu yaitu terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Dan adapun faktor-faktor penghambat mobilitas, yang pertama itu faktor kemiskinan, yang kedua diskriminasi. Jadi mungkin itu saja yang saya sempat sampaikan mengenai mobilitas sosial. Jadi mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup presentasi saya, ada sedikit kata-kata atau motivasi kepada teman-teman sekalian, bahwa si pintar yang pemalas akan kalah dengan si pemula yang bersungguh-sungguh. Jangan merasa gagal. Setiap orang memiliki proses dan rezekinya masing-masing. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.